Sengketa bisnis adalah situasi yang sangat tidak diinginkan oleh para pebisnis, akan tetapi seringkali tidak bisa dihindari di dalam dunia perbisnisan. Sengketa bisnis merupakan perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis ataupun perdagangan. Sengketa ini muncul dari berbagai faktor, mulai dari perbedaan pendapat dalam interpretasi kontrak, hingga perselisihan dalam hal pembayaran ataupun pelaksanaan kesepakatan. Nah, penyelesaian sengketa bisnis kebanyakan itu biasanya dilakukan menggunakan cara litigasi ataupun penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa itu diawali dengan pengajuan gugatan kepada pengadilan negeri dan diakhiri dengan putusan hakim. Tapi di samping dari penyelesaian sengketa melalui proses litigasi, terdapat pula penyelesaian sengketa melalui non-litigasi. Penyelesaian non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan ataupun menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Nah, di Indonesia sendiri, penyelesaian non-litigasi itu ada dua macam, yakni arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama itu arbitrase. Nah, arbitrase berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata arbitrer, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara berdasarkan dengan kebijaksanaan. Arbitrase ini merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu atau arbitrase sementara. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, di pasal 1-nya, arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar dari peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Nah, jadi arbitrase itu merupakan perjanjian perdata yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka yang diputuskan oleh pihak ketiga yang disebut dengan arbiter, yang ditunjuk secara bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa dan juga para pihak yang menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter. Nah, selain dari arbitrase, penyelesaian sengketa non-litigasi itu bisa juga dilakukan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa atau alternatif dispute resolution atau yang disingkat dengan ADR. Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kata sepakat atau konsensus yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang tentunya netral. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pada pasal 1 angka 10, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan, dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi atau penilaian ahli. Nah, yang pertama, konsultasi. Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Nah, kemudian peran dari konsultan dalam penyelesaian sengketa tidaklah dominan. Konsultan hanya memberikan pendapat dalam hukum sebagaimana yang diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak. Meskipun ada kalanya pihak konsultan itu diberi kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut. Yang kedua yaitu negosiasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa. Melalui negosiasi, para pihak yang bersengketa itu bisa melakukan suatu proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa dengan suatu situasi yang sama-sama menguntungkan tentunya, dengan melepaskan juga atau memberikan kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan pada asas timbal balik. Jadi kesepakatan yang telah dicapai kemudian dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani dan dilaksanakan oleh para pihak. Yang ketiga, mediasi. Nah, mediasi ini merupakan intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga atau yang disebut dengan mediator yang dapat diterima, tidak berpihak dan juga netral, serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Jadi, mediator ini bertindak sebagai fasilitator. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa, akan tetapi berkewajiban untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa. Mediator juga harus mampu tentunya menciptakan kondisi yang kondusif yang dapat menjamin terciptanya kompromi di antara pihak-pihak yang bersengketa agar nantinya dapat diperoleh hasil yang saling menguntungkan.
Yang keempat atau yang terakhir yaitu konsiliasi. Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan komisi konsiliasi sebagai penengah yang disebut dengan konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai. Konsiliator ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang sedang diperselisihkan. Ada beberapa perbedaan antara arbitrase, mediasi, dengan konsiliasi. Nah, untuk arbitrase merupakan penyelesaian dengan menggunakan bantuan pihak ketiga atau yang disebut arbiter, di mana para pihak itu akan menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter. Sedangkan mediasi juga menggunakan bantuan dari pihak ketiga atau mediator. Namun, mediator itu hanya bertugas menjembatani para pihak tanpa memberikan pendapat-pendapat mengenai penyelesaian sengketa. Kemudian konsiliasi, meskipun sama-sama menggunakan bantuan pihak ketiga atau konsiliator, namun untuk konsiliasi bersifat lebih formal dibandingkan dengan mediasi. Konsiliator dapat memberikan pendapat kepada para pihak terhadap masalah yang sedang diperselisihkan. Nah, berikut tadi merupakan pengertian dari sengketa bisnis dan juga cara penyelesaiannya. Sementara untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bagus Hermansyah. Saya Bagus Hermansyah. Di sini saya akan menambahkan sedikit tentang pengertian dan urgensi alternatif penyelesaian sengketa. Dilansir dari biograph.id dan smartlawyer.id, alternatif penyelesaian sengketa atau biasa kita sebut dengan APS adalah suatu metode penyelesaian konflik atau permasalahan yang timbul antara dua pihak atau lebih tanpa harus melalui proses peradilan formal di pengadilan. APS mencakup berbagai teknik seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi, konsiliasi, dan lain-lain yang memungkinkan para pihak untuk mencapai solusi yang adil dan memuaskan kedua belah pihak dengan cara yang lebih efisien, cepat, dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan litigasi tradisional. Urgensi dari APS terutama terlihat dalam beberapa aspek seperti efisiensi waktu dan biaya, kontrol oleh para pihak, kerahasiaan, preservasi hubungan, fleksibilitas, dan kepastian hukum. Di dalam konteks Indonesia, urgensi APS juga ditekankan oleh kebutuhan untuk mengurangi beban kasus di pengadilan dan memberikan alternatif penyelesaian yang lebih sesuai dengan kebutuhan spesifik para pihak, termasuk dalam konteks bisnis, keluarga, dan hubungan sosial lainnya. Dan ada pun juga model-model alternatif penyelesaian sengketa itu ada konsultasi. Ini adalah proses di mana para pihak berkonsultasi untuk mencari solusi atas sengketa. Konsultasi biasanya bersifat personal antara klien dengan konsultan yang memberikan pendapatnya untuk memenuhi kebutuhan klien. Dalam konsultasi, kepuasan akhir tetap di tangan para pihak. Kemudian ada negosiasi. Negosiasi merupakan proses kompromi kooperatif antar pihak dengan tujuan pemecah masalah bersama. Negosiasi biasanya memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan pilihan-pilihan mereka dan tidak bergantung pada norma hukum tertulis. Kemudian ada mediasi. Seseorang mediator netral membantu untuk para pihak mencapai kesepakatan bersama. Mediator tidak membuat keputusan tetapi memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara para pihak. Kemudian ada konsiliasi. Proses ini biasanya melibatkan seorang konsiliator yang membantu para pihak mendekatkan posisi dan mencapai kesepakatan. Konsiliator dapat memberikan saran tetapi tidak mengikat. Kemudian selanjutnya ada arbitras. Dalam arbitras, arbiter atau panel arbiter membuat keputusan yang mengikat berdasarkan bukti dan argumen yang disajikan oleh para pihak. Keputusan arbiter bersifat final dan memiliki kekuatan hukum seperti keputusan pengadilan. Selanjutnya ada court office. Pihak ketiga membantu komunikasi antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Pihak ketiga ini tidak terlibat langsung dalam proses negosiasi itu. Kemudian ada mini trial, proses simulasi pengadilan yang membantu para pihak melihat bagaimana kasus mereka mungkin diputuskan di pengadilan. Ini sering digunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan kasus sebelum masuk ke proses litigasi yang sebenarnya. Kemudian ada summary jury trial. Ini adalah simulasi pengadilan